Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutorial kali ini yang akan dibahas yaitu bagaimana caranya membuat kuis atau ulangan harian atau evaluasi. Dalam pembuatan kuis ini nantinya kita akan menggunakan template dengan menggunakan Word. Template-nya itu yang pertama akan kita bahas yaitu bagaimana caranya kita membuat kuis. Yang kedua, bagaimana caranya kita membuat bahan untuk atau bahan soal yang akan kita import dari Word tersebut. Yang ketiga, kita menambahkan soal ke dalam kuis dari soal yang sudah kita import sebelumnya. Yang keempat, kita simulasikan siswa mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis tersebut. Di situ yang akan kita coba bagaimana ketika siswa di bawah KKM dan bagaimana siswa nilainya belum memenuhi persyaratan. Terus yang terakhir, bagaimana guru melihat nilai siswa. Langsung saja masuk ke dalam e-learning, dalam e-link. Bapak dan Ibu login seperti biasa menggunakan akun masing-masing. Bapak dan Ibu langsung saja saya rubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan pilih mata pelajarannya yang Bapak dan Ibu ampu. Di sini saya mata pelajarannya yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Nah, Bapak dan Ibu, seperti biasa jika kita ingin menambahkan aktivitas ataupun resource, kita harus menghidupkan dulu mode ubahnya, atau kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris kita klik dulu turn editing on. Oke. Di sini saya pada tutorial terakhir yaitu menambahkan tugas atau segmen. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah aktivitas yaitu kuis. Kita tinggal klik saja tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kita cari kuis. Ini kuis. Setelah itu kita langsung klik saja tambah. Nah, kuis ini atau bisa disebut juga evaluasi pembelajaran, kita berikan nama misalnya untuk ini evaluasi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Dan ini keterangannya, atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan aturannya. Misalnya yang pertama, setiap halaman akan muncul 10 soal, total
soal 20, bisa seperti ini. Yang kedua, KKM untuk persyaratan lulus pada ulangan harian yaitu 77, bisa seperti ini. Misal keterangannya hanya 2 saja. Bapak dan Ibu bisa menambahkan banyak sebetulnya. Di sini untuk mempersingkat waktu saja saya hanya menambahkan 2 keterangannya. Di atas saya tambahkan Anda diberikan 2 kali kesempatan untuk menyelesaikan ulangan harian ini. Jadi anak akan diberikan 2 kali kesempatan untuk mencapai nilai 77. Oke. Selanjutnya ada timing. Timing ini yaitu yang pertama ini kuis akan dimulai, dibukanya kuis, dan yang kedua ini kuis akan diakhiri. Misalnya saya akan membuka kuis ini tanggal 14, saya buka jam 23.27 dan saya akan tutup tanggal 15 jam 1 misalnya, jam 23.59 misalnya. Seperti ini, jadi siswa diberikan waktu 1 hari ini bisa menyesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu. Terus selanjutnya time limit. Time limit ini durasi siswa mengerjakan soal. Saya anggap misal 45 menit. Dan yang ini when time expires itu adalah ketika siswa masih belum selesai mengisi soal, tapi waktu sudah habis akan seperti apa. Jadi secara otomatis default dari aplikasi yaitu ketika waktu habis maka siswa akan otomatis submit atau otomatis mengumpulkan jawabannya ke sistem. Selanjutnya ada nilai atau grading. Nah, grade ini di atas saya membuat petunjuk pengisiannya itu KKM-nya itu ya 77. Jadi nilai untuk lulus di sini atau grade to pass-nya saya isi 77. Dan yang kedua di sini ada percobaan menjawab. Pada keterangan ini saya berikan 2 kali kesempatan. Jadi saya tinggal menyesuaikan saja di sini. Jadi siswa itu diberikan kesempatan 2 kali untuk menjawab soal ini. Jadi 2 kali kesempatan. Ketika kesempatan yang pertama itu di bawah KKM, maka siswa masih mempunyai 1 kesempatan lagi. Terus yang selanjutnya metode penilaiannya kita akan mengambil apa? Di sini yang saya akan ambil yaitu nilai tertinggi. Ini ada beberapa pilihan. Ada nilai tertinggi, ada nilai rata-rata, ada nilai pertama dan nilai terakhir. Saya mengambil saja nilai yang paling tinggi. Ya. Terus selanjutnya pada bagian layout. Nah, pada bagian layout ini di sini saya rencanakan saya akan membuat 20 soal, tetapi setiap soalnya itu menampilkan 10 soal. Jadi ini ada di bagian layout. Di new page kita buat every 10 question atau setiap 10 pertanyaan atau 10 soal. Kita bisa menampilkan lebih banyak lagi. Ini mungkin tidak terlalu perlu, jadi cukup new page saja. Terus selanjutnya ada question behavior. Ini tidak perlu ada yang dirubah. Yang selanjutnya yaitu review option.
Nah, review option ini Bapak dan Ibu bisa mengisi cukup ini saja, tanda dan overall feedback. Dan satu lagi, ketika kuis sudah ditutup atau sudah lewat dari tanggal 15 pukul 23.59 akan seperti apa, sama kita tidak akan menampilkan jawaban benar dan jawaban yang salah. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengevaluasi kepada siswa, jadi untuk bahan belajar siswa, ini boleh dipilih yang jawaban benarnya seperti ini. Ini hanya opsional saja, saya tidak akan menampilkan jawaban soalnya, jadi saya hanya akan menampilkan nilai saja. Oke, seperti itu untuk review option. Saya ulangi sekali lagi, yang akan saya pilih adalah tanda dan overall feedback atau mark kalau bahasa Inggrisnya. Terus selanjutnya pada tampilan ini ada decimal place in grade, ini tidak perlu ada perubahan. Extra restriction on item ini yang pertama, require password itu adalah token soal, ini opsional. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan token soal untuk membatasi, jadi hanya yang diberikan token soal saja, ini opsional sebetulnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang enforce delay between first and second item. Jadi karena di atas saya memberikan 2 kali kesempatan kepada siswa, nah saya di sini akan memberikan jeda antara item yang pertama dan ke item yang kedua. Jadi saya akan memberikan jeda 10 menit. Jadi siswa itu beristirahat dulu 10 menit, baru siswa boleh mengerjakan kesempatan yang kedua. Ini tidak perlu dirubah, biarkan saja. Sudah selesai di extra restriction on item. Terus selanjutnya di overall feedback. Nah, di sini di overall feedback saya memberikan saran atau feedback kepada siswa ketika nilainya itu di atas KKM. Terima kasih sudah mengikuti ulangan harian ini. Nilai Anda sudah di atas KKM, silahkan pertahankan. Nah, terus yang kedua, ini ketika nilainya bawah 77%. Jadi saya memberikan feedback juga. Terima kasih Anda sudah mengikuti ulangan ini. Nilai Anda masih di bawah KM, silahkan ulangi lagi pada kesempatan kedua dan pelajari lagi jika dirasa ada materi yang masih belum dikuasai. Seperti ini. Jadi saya akan memberikan feedback siswa ketika nilainya itu di atas KKM dan di bawah KKM. Terus selanjutnya pengaturan modul yang biasanya ini tidak perlu. Pembatasan akses. Nah, karena ini ulangannya itu untuk
ulangannya itu untuk materi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Jadi saya akan menambahkan restrict access atau penambahan akses ini setelah jadi siswa ini bisa mengerjakan evaluasi ini ketika konsep dan manajemen bandwidth itu aktivitasnya dianggap sudah selesai. Jadi saya pilih aktivitas lesson konsep manajemen bandwidth, dan di sini saya memilihnya must be marked complete seperti ini. Terus selanjutnya di activity completion. Di activity completion ini saya akan memilih yang paling bawah. Jadi aktivitas siswa pada evaluasi atau ulangan harian konsep dan manajemen bandwidth ini akan dianggap selesai jika jika siswa sudah mendapatkan nilai. Jadi saya memilih ini, dan nilainya itu harus di atas passing grade atau sama dengan passing grade, seperti itu. Di tags ini tidak perlu, dan kompetensi juga tidak perlu. Jadi cukup ini saja. Kita simpan dan kembali ke kursus. Kita akan lihat. Oke. Di sini evaluasi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Nah, karena ini di bawah, seharusnya ini itu dikerjakan ketika materi konsep dan manajemen bandwidth ini siswa telah baca. Saya akan pindahkan. Di sini ada tanda seperti panah pada 4 penjuru. Kita pilih ini, arahkan kursor, kita klik tombol kiri dan kita drag ke atas. Jadi kita drag and drop ke atas. Jadi siswa itu bisa evaluasi pembelajaran kalau yang atas sudah dibuka, dan siswa bisa melanjutkan ke materi selanjutnya jika yang ini di atas KKM. Jadi saya membuat konsep atau frameworknya seperti itu. Baik, kita sekarang lanjutkan untuk menyiapkan template-nya. Baik, kita siapkan dulu template-nya, template soalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis soal yang kita bisa gunakan dari template Word yang kita nanti akan siapkan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kita bisa membuat soal yang berjenis true false atau benar atau salah. Kita juga bisa membuat soal matching atau bisa membuat soal menjodohkan. Terus selanjutnya kita bisa membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Terus selanjutnya kita bisa membuat soal multiple answer, atau bisa siswa diarahkan memilih beberapa jawaban yang dianggap benar. Terus selanjutnya kita juga bisa membuat soal short answer atau jawaban singkat. Kita juga bisa membuat soal berbentuk ini. Jadi siswa diarahkan untuk memilih atau mengisi kata-kata yang kosong. Nanti siswa tinggal mengisikan di situ. Terus selanjutnya ada deskripsi. Biasanya ini digunakan untuk soal esai. Jadi ada skenario-nya di atas. Jadi di skenario di atas, di bawah ada soal esainya. Seperti itu. Jadi siswa membaca skenario di atas dan di bawah ada beberapa jawaban esai.
Terus selanjutnya ada esai, soal esai. Tapi soal esai ini Bapak dan Ibu harus mengkoreksi sendiri jawabannya. Jadi tidak dikoreksi oleh sistem. Biasanya untuk esai seperti itu. Terus selanjutnya ada all noting, ini jarang digunakan biasanya. Terus selanjutnya yang paling terakhir kita bisa membuat soal mengisi teks yang kosong dengan menggunakan pilihan. Jadi nanti kita bisa membuat soal ada dua kata-kata yang kosong. Nanti siswa memilih kata-kata mana yang menurut siswa ini posisinya yang tepat. Seperti itu. Dan ini bentuk templatenya untuk multiple choice. Ini seperti template yang Bapak dan Ibu sering gunakan untuk ulangan umum. Nanti kita akan membuat template soal dari ini yang sudah saya siapkan, itu template multiple choice saja. Terus selanjutnya template multiple choice, tetapi pilihan jawabannya ini lebih dari satu. Jadi kalau ini sama sebetulnya, hanya saja di sininya jenisnya MA, multiple answer. Dan oh ya, saya lupa, ada yang terlewat di sini. Ini soalnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan di sini, dan ini jawabannya. Ini jawabannya A, B, C, D, E. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya jawabannya itu hanya sampai E saja, Bapak dan Ibu bisa menghapusnya seperti ini. Jadi cukup jawabannya itu cuman sampai D pilihannya. Seperti itu. Dan di sini 100 ini adalah jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Terus kalau ini default mark ini satu soal ini akan dinilai berapa. Kalau shuffle the choice ini adalah untuk mengacak si jawaban ini A, B, C, D, E, kita sama sistem akan acak. Kalau number the choice ini nanti akan ditampilkan pilihannya A, B, C, D, E atau tidak gitu. Seperti itu. Terus saya selanjutnya ke multiple answer. Nah, di multiple answer ini pada grade ini ada sedikit perbedaan. Jadi ini kalau misalnya ada dua jawaban yang siswa itu harus pilih, maka diberikan nilai 50-50 atau 50-50. Tapi kalau misalnya 3 ya tinggal dibagi lagi. Sehingga total grade di sini 100 seperti itu. Terus selanjutnya ada jenis soal atau template true false. Jadi kalau true false ini soalnya dan ini jawabannya. Jawabannya itu true atau false. Kalau misalnya ini contohnya di sini jawabannya true. Dan ini saya bisa mencontohkan nantinya untuk jawaban true false ini. Terus selanjutnya ada matching atau menjodohkan. Ini Bapak dan Ibu juga sudah pernah membuat jenis soal seperti ini atau template seperti ini ketika ulangan. Bapak dan Ibu bisa membuat soal matching. Jadi matching ini adalah siswa disuruh untuk memilih jawaban yang benar, atau biasanya yang sering disebut soal menjodohkan. Di sini soalnya Bapak dan Ibu bisa dimasukkan, dan ini pertanyaannya, atau ini deskripsi soal, ini pertanyaannya, dan ini jawaban yang benar. Nah, nanti jawabannya itu ini akan diacak posisinya. Di siswa disuruh untuk memilih atau menjodohkan antara soal dan jawaban. Seperti itu.
embedded answer ini jarang digunakan sebetulnya, kita skip saja. Dan yang ini adalah short answer. Short answer ini Bapak dan Ibu untuk jawaban singkat ini bisa digunakan, hanya saja Bapak dan Ibu pada jawaban di sini yang dianggap benar ini terkadang ada beberapa siswa yang mengetiknya itu terkadang typo, tapi terkadang tujuannya ke sana tapi kata-katanya kurang tepat sehingga jadi salah. Ini bisa digunakan tapi saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan short answer. Terus selanjutnya ada deskripsi. Nah, ini hanya deskripsi saja, jadi bukan soal, ini hanya deskripsi saja. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, deskripsi ini biasanya saya gunakan untuk soal esai. Jadi ini deskripsinya atau studi kasus saya buat di sini, dan nanti siswa mengisi dalam bentuk mengisi soal esainya dari deskripsi yang dijelaskan sebelumnya di atas. Oke. Terus selanjutnya di sini ada soal esai. Ini soalnya ya. Dan ini kotaknya akan berapa banyak? Tuh. Kotaknya ini akan berapa banyak? Ini biasanya kalau esai ini Bapak dan Ibu harus mengkoreksi manual untuk jawabannya. Jika jawabannya teks, Bapak dan Ibu harus dibaca dulu, jadi baru Bapak dan Ibu memberikan nilainya secara manual. Oke. Terus selanjutnya all or nothing multiple choice ini sebetulnya hampir sama, cuman hampir sama dengan multiple jawaban lah gitu. Terus kalau ini select missing word, ini adalah siswa itu dituntut untuk memilih teks yang benar dari beberapa opsi. Nah, di sini ada grup. Grup ini biasanya jawabannya itu yang paling atas, yang paling benar. Ini misalnya saya contohkan, ini grup 1 dan ini grup 2 misal. Nah, di grup 2 ini misal jawabannya itu A. Itu memilih B dan C. Dan di grup ini jawabannya itu D. Tapi siswa ada pilihan E dan F. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh saja. Dan Ibu untuk select missing word kurang lebih seperti ini. Kita akan coba nanti untuk select missing word. Jadi saya akan memberikan contoh beberapa. Jadi ada multiple answer yang nanti saya akan contohkan. Ada multiple choice, ada true or false, select missing word, essay, dan description saya bisa mencontohkan nanti jika waktunya panjang. Oke, ini untuk penjelasan dari template. Bapak dan Ibu nanti bisa mengunduh template ini di link yang akan saya berikan pada deskripsi nanti di bawah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal download saja, disesuaikan. Dengan catatan Bapak dan Ibu, dari template yang sudah ada itu jangan di save as, karena template yang Word ini hanya bisa si E-Link ini atau aplikasi Moodle ini hanya bisa digunakan untuk Word 2010. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan untuk pembuatan template-nya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya sudah mempunyai contoh soal, beberapa contoh dari template tadi yang saya sudah jelaskan. Yang pertama, contoh soal yang pertama
ini ada multiple choice. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dari atas terlebih dahulu. Dari yang saya blok ini adalah judul question banknya. Judul question bank yang dari soal yang akan kita upload tersebut. Dan di sini adalah ada soal 01. Ini adalah identitas soal di bawahnya di dalam tabel ini. Misalnya di sini identitas yang pertama adalah soal 01 AIJ. Di sini ini adalah soalnya dan ini MC. Bapak dan Ibu hanya sekedar memberitahu saja agar ketika nanti diupload tidak terlalu banyak error. Saya sarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan copy pastenya itu menggunakan paste velus. Contohnya seperti ini. Copy saya dari sini, bisa seperti ini, paste, klik kanan. Nah, kita menggunakan paste velus. Jadi Bapak dan Ibu tidak ketika paste ke sini formatnya itu format teksnya atau formattingnya ini menggunakan dari template tersebut, tidak dari soal dari Bapak dan Ibu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan di sini jangan sampai ada yang terhapus, utamanya yang MC. Semuanya jangan terhapus, karena ketika MC ini tidak ada, maka saya yakin templatenya ketika Bapak dan Ibu upload ini akan error. Default mark juga sama, ini jangan sampai blank atau kosong. Shuffle the choice juga sama, jangan sampai kosong. Number the choice-nya di sini saya tidak akan memberikan nomor atau tidak akan memberikan A, B, C, D, dan E pada pilihannya nanti. Penalti ini tidak perlu, saya buat 0 saja. Dan di sini saya membuat 5 pilihan jawaban dan jawabannya itu adalah B. Ini contoh untuk soal multiple choice. Dan soal nomor 2 saya membuat contoh soal tentang true false. Soal true false. Jadi di sini soalnya sama seperti di atas tadi, ini jangan sampai hilang TF-nya. Default mark juga jangan sampai hilang. Terus di sini saya jawabannya adalah false. Terus yang selanjutnya di sini saya ada soal multiple answer. Di multiple answer ini saya mengarahkan kepada siswa untuk memilih 2, itu jawabannya itu adalah 80211N dan 80211AC. Sini saya buat 50-50. Terus selanjutnya saya membuat contoh juga tentang deskripsi yang akan saya nanti bedakan halamannya untuk esai. Misalnya seperti itu, saya bedakan halamannya untuk esai. Di sini ada deskripsi soalnya, saya buatkan deskripsinya. Terus saya buatkan soal esainya di bawah. Di ininya berbeda, ES di esai. Terus untuk siswa mengetikkan jawabannya saya membuat ukurannya 10. Nanti 10 ini apa, nanti saya jelaskan ketika sudah di-upload nantinya. Saya buat 2 soal untuk esai. Terus yang selanjutnya saya membuat soal tentang matching atau menjodohkan. Saya buat soal menjodohkan, contohnya ini juga jangan sampai hilang Bapak dan Ibu, yang mat ini untuk matching, kode matching. Dan soal ke bawahnya saya mencontohkan multiple choice, karena di keterangan tadi saya menuliskan ada 20 soal. Bapak dan Ibu jangan lupa simpan. Bapak dan Ibu jangan sampai Bapak dan Ibu save as seperti ini. Jangan sampai seperti ini Bapak dan Ibu, save as. Nah,
Ketika save as ini saya yakin akan error nantinya ketika Bapak dan Ibu upload. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan langsung melakukan impor ke dalam question bank dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal klik saja pada gear, klik lanjutkan. Jadi banyak pilihannya, atau masuk ke dalam pengaturan dari course itu sendiri atau mata pelajaran itu sendiri. Kita di paling bawah ada bank soal atau question bank, kita pilih impor. Jadi kita akan memasukkan terlebih dahulu soalnya, kita impor soalnya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada format berkas. Bapak dan Ibu pilih Microsoft Word 2010 table format dalam kurung Word table. Terus Bapak dan Ibu pilih file yang tadi kita buat. Saya menyimpannya di download. Ada soal dummy, oke. Coba kita upload. Kita import. Oh ya, tadi saya sudah save as, tapi saya kembalikan lagi. Jadi ini saya tidak bukan soal yang tadi saya save as, karena kalau soal tadi yang saya save as biasanya error ketika di upload. Nah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini seperti ini, kalau error pasti akan muncul seperti ini, karena tadi saya menggunakan save as. Atau kita lihat keterangannya, tidak ada no question import because the language of label in the word doesn't match your current model interface language. Okay. Kita lihat di template-nya. Ini tadi ya. Biasanya kalau seperti itu ada yang salah atau ada yang tidak tepat di bagian ininya, ada yang terhapus mungkin. Kita lihat saja. Atau saya memilih soal yang salah mungkin tadi, yang saya save as mungkin. Coba saya pilih lagi, saya impor lagi. Baik Bapak dan Ibu, ketika tadi error itu kenapa tadi error, kita ulangi lagi, kita lihat errornya kenapa. Saya upload lagi filenya, saya impor di sini. Oh ya, saya coba rubah dulu nama question banknya. Saya rubah dulu soal contoh. Kita simpan. Saya pilih lagi filenya. Oke, saya upload. Oke, saya overwrite. Saya impor soalnya. Kita lihat errornya seperti apa. Jika dilihat dari error ini, model interface language-nya. Jadi ada kemungkinan besar karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Di default dari model sendiri yaitu bahasa Inggris, dan template-nya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi direkomendasikan di atas ini menggunakan bahasa Inggris. Coba kita upload ulang file formatnya. Kita pilih Microsoft Word juga,
kita pilih lagi soal yang akan kita upload tadi. Kita lakukan upload filenya, terus kita import soalnya. Kita lihat berhasil atau tidak. Oh ya, ternyata ini berhasil. Tadi saya membuat ada 20 pertanyaan, tapi kenapa di sini 21? Karena tadi ada satu deskripsi. Jadi deskripsi dianggap soal oleh question bank ini. Tapi tidak apa-apa, kita continue saja. Nah, secara otomatis Bapak dan Ibu Moodle atau aplikasi E-Link ini akan melakukan sort berdasarkan jenis soalnya. Sini sedikit berbeda, ada 3 esai, jadi ini posisinya paling atas. Saya rencanakan nanti ada 3 halaman, ada 2 halaman nanti terpisah karena ditampilkan hanya 10 soal. Nanti di sisi siswa harusnya ada 3 halaman, nanti kita cek di sisi siswa saja. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, dari question bank ini kita coba memasukkan ke dalam kuis. Kita coba memasukkan ke dalam kuis yang kita buat tadi. Kuisnya yaitu evaluasi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Nah, di sini kita masuk ke dalam edit quiz. Terus kita tambahkan soalnya. Add from question bank. Jadi ini ada beberapa, ada 3. Ada add new question, from question bank, dan random question. Kalau yang pertama Bapak dan Ibu harus menambahkan satu persatu soalnya di dalam aplikasi langsung. Saya kurang rekomendasikan karena ketika Bapak dan Ibu membuat 20 soal, Bapak dan Ibu harus membuat 20 soal secara manual. Terus selanjutnya from question bank ini yang akan saya contohkan. Jadi tadi saya sudah memasukkan quiz ke dalam question bank. Dari question bank ini kita akan gunakan pada evaluasi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Terus selanjutnya ada random question ini Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu di sini saya contohkan akan menampilkan 20 soal. Tapi realnya Bapak dan Ibu mempunyai 40 soal. Jadi Bapak dan Ibu ingin mengacak dari 40 soal itu yang akan ditampilkan hanya 20. Ini Bapak dan Ibu bisa memilihnya random question. Saya akan mencontohkan dulu yang from question bank. Kita pilih question bank yang tadi saya upload, itu soal contoh upload. Sini saya pilih semuanya, dan saya pilih semuanya dengan mengklik yang atas. Tapi jika misal satu halaman ini belum muncul semuanya, Bapak dan Ibu di bawah ada show 20 per page. Jadi ini hanya akan ditampilkan 20. Tapi kalau misalnya show all, ini ditampilkan semuanya. Pilih and selected the quiz. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, aplikasi akan secara otomatis membagi dua karena pada masing-masing halaman akan tampil 20 soal. Masing-masing halaman akan tampil 10 soal. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu salah, ternyata saya salah memilih question bank. Bapak Ibu bisa menghapus sekaligus, select multiple items. Saya memilih select all, klik select all, terus kita klik delete selected. Jadi kita akan menghapus dulu karena ada kesalahan pemilihan tadi ceritanya. Saya masukkan lagi ke dalam question bank. Saya akan pilih semuanya kecuali yang soal esai, karena nanti saya akan tampilkan di halaman yang ketiga. Sudah saya tambahkan. Nah,
Di sini secara otomatis akan ada 18 soal pada 2 halaman ini, dan akan saya membuat 1 halaman lagi nantinya itu untuk esai. Di sini saya berikan dulu tanda, misalnya ini pilihan ganda. Terus selanjutnya saya tambahkan lagi, karena saya akan menambahkan di halaman yang ketiga, maka Bapak dan Ibu pilihnya di bawah add from question bank sama, tapi kita pilih hanya yang esai saja, hanya 3 soal. Ini Bapak dan Ibu. Oke, nah seperti ini. Ini ada page ketiga. Yang ini kok berbeda gitu. Kenapa ini berbeda? Karena secara aplikasi pada page kedua baru 8 soal. Kita bisa memecahnya dengan cara klik yang ini, add page break. Di add page break ini kita berikan section heading. Jadi section heading ini seperti yang atas ini pilihan ganda, tapi saya menambahkan di sininya essay. Ini kita satukan. Jadi kalau kita satukan remove page break, klik yang tanda ke atas, maka secara otomatis akan muncul. Jadi di halaman 3 ini hanya akan menampilkan essay saja. Baik, kita akan review dari sisi guru terlebih dahulu. Kembali lagi ke halaman evaluasi, kita lihat review soal, klik yang tombol gear, kita preview, kita lihat start item. Jadi di sini akan muncul keterangan seperti yang tadi. Nah, oke. Soal yang ini adalah soal yang menjodohkan, dan sisanya itu ini soal untuk multiple choice, dan ini soal untuk multiple answer. Jadi ketika soalnya multiple answer, jadi anak atau siswa dapat memilih lebih dari satu, seperti ini. Nah, tadi di sana saya hanya memberikan nilai 50 dan 50. Ketika seperti itu, anak memilih semuanya juga, pas jawabannya pasti akan benar. Bapak Ibu sebetulnya bisa menambahkan nilai minus, jadi pengurangan nilai ketika memilih jawaban yang salah, seperti itu. Saya lihat untuk soal esainya, saya pilih next page untuk masuk ke dalam halaman kedua, dan saya next page lagi untuk masuk ke, nah ini soal esai, Ibu, soal esai. Ini deskripsi tadi, di atas, dan ini yang saya bilang tadi ukuran isian untuk jawabannya diberikan 10. Jadi anak itu dapat mengisi di sini untuk jawabannya. Seperti ini. Seperti itu. Untuk pengisian soal. Jika dirasa sudah selesai untuk pengisiannya, siswa bisa langsung klik finish item, submit all and finish. Kita lihat tadi di awal, di sini grade-nya dimunculkan, tapi di sini belum muncul grade-nya. Kenapa belum muncul? Karena tadi di awal saya sudah sampaikan, ketika Bapak dan Ibu menambahkan soal esai, jadi Bapak dan Ibu harus mengkoreksi esai oleh Bapak dan Ibu sendiri. Koreksi oleh Bapak dan Ibu sendiri. Bagaimana mengkoreksinya? Setelah ini saya contohkan, tapi saya akan mencoba dari sisi siswa terlebih dahulu. Jika sudah selesai Bapak dan Ibu mereview soalnya, di bawah ada tombol finish review. Klik finish review. Oke, sekarang kita coba dari sisi siswa, bagaimana siswa itu mengerjakan soal. Saya logout terlebih dahulu.
Saya akan masuk dengan menggunakan akun siswa. Di sini, nah evaluasi. Di sini sudah dibuka soalnya karena di sini di sisi siswa ada keterangan kuis dibuka kapan dan kuis ini akan ditutup kapan dan waktunya. Di atas juga ada keterangan attempt allow 2 dan petunjuk pengisian soal di sini yang di deskripsi itu akan muncul di atas. Jadi saya langsung saja start attempt. Akan muncul pada halaman baru. Ini sengaja kami ICT tambahkan sehingga dari sisi security lebih aman. Jadi siswa tidak akan bisa memilih. Soalnya. Siswa juga tidak akan bisa memilih saja. Jadi kami di ICT sengaja improve mengurangi siswa searching di internet. Ini dari sisi siswa, Bapak dan Ibu, soalnya muncul seperti ini. Saya akan isi yang ini saja. Ya, saya akan isi yang ini, saya pilih semua untuk memastikan betul tidak. Ketika saya pilih semua, maka semuanya benar. Karena tadi di pembuatan template saya tidak menyertakan minus atau pengurangan nilai. Di sini untuk esai saya isi juga di sini. Asal saja dulu isinya. Sudah finish. Jadi di sisi siswa finish sama submit all and finish. Seperti ini. Nah, nilainya belum muncul. Kenapa dari sisi siswa nilai belum muncul? Tadi yang saya sampaikan. Ketika Bapak dan Ibu membuat esai, ini harus dinilai oleh Bapak dan Ibu. Kita akan mensimulasikan atau mencontohkan bagaimana pengisian nilai untuk esai. Kita bisa lihat ada satu siswa di sini, ada attempt ada satu yang sudah mengisi. Kita klik saja langsung, kita bisa melihat nilai siswa. Nah, Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu akan melihat nilai siswa, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Kalau jawabannya checklist berarti itu benar, tapi kalau kali itu salah. Dan kali ini ada dua, Bapak dan Ibu, ada strip dan ada nol. Kalau strip berarti itu belum dijawab oleh siswa, tapi kalau nol berarti sudah dijawab dan jawabannya salah. Nah, yang tadi saya sampaikan, esai itu perlu dikoreksi manual oleh Bapak dan Ibu. Di sini keterangannya request reading. Jadi siswa menunggu nilai dari Bapak dan Ibu. Nah, ini jawaban siswa. Siswa menunggu nilai dari Bapak dan Ibu. Nah, sini saya ulangi lagi. Untuk mengisi nilainya, make comment or override mark. Kita akan
nilainya 1, kita simpan. Oke, saya close. Saya refresh dulu. Betul tidak? Di sini sudah muncul. Nah, betul, nilainya 1 karena 1 ini bernilai 5. Satu lagi, saya berikan nilai lagi. Ini nilainya saya berikan 0. Dan jawabannya salah. Saya refresh lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika sudah saya refresh, maka nilai akan muncul. Ketika saya dari sisi guru sudah mengisikan nilai pada soal esai, maka nilai siswa akan muncul. Nilainya itu 10. Kenapa 10? Ini kenapa poinnya 5? Karena sistem secara otomatis akan menghitung dari jumlah soal dan nilai maksimal tadi. Karena nilai maksimalnya 100, berarti satu soal bernilai 5. Seperti itu Bapak dan Ibu, dari awal sampai dengan akhir bagaimana melihat dan menilai soal esai. Saya review lagi dari awal. Yang pertama Bapak dan Ibu harus lakukan yaitu membuat kuis. Bapak dan Ibu membuat kuis. Yang kedua yang harus Bapak dan Ibu lakukan import question. Yang ketiga menambahkan soal atau menambahkan soal dari question bank ke dalam kuis. Yang keempat, tadi saya sudah mencoba mensimulasikan dari siswa, dari akun siswa. Dan yang terakhir ini adalah melihat nilai siswa. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.